Baik, terima kasih. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Resi Tulung dengan NIM 200511030026. Yang pertama adalah ruang lingkup sistem informasi geografis. 1. Input data. Proses input data digunakan untuk memasukkan data spesial dan non-data spesial. Data spesial juga berupa data analog. Manipulasi data. Tipe data yang sudah dibutuhkan oleh bagian SIG mungkin perlu dimanipulasi agar sesuai dengan sistem yang digunakan. Oleh sebab itu, SIG mampu bisa melakukan fungsi edit baik data spesial maupun data non-spesial. Manajemen data. Data spesial dimasukkan, maka suatu proses selanjutnya yaitu pengolahan data non-spesial. Pengolahan data non-spesial yang dapat mencakup penggunaan DBMS untuk bisa menyetiakan data yang berukuran besar. Query dan analisis. Query yakni sebuah proses analisis yang digunakan secara telabur. Secara fundamental, SIG juga bisa melakukan dua jenis analisis, yaitu analisis proximity dan analisis overlay. Visualisasi. Peta sangat efektif bisa menyimpan dan memberikan informasi geografis. Kedua, latar belakang dan perkembangan SIG. SIG menggunakan data spesial maupun atribut secara terorganisir. SIG dapat digunakan sebagai alat bantu interaktif yang menarik dalam usaha meningkatkan pemahaman mengenai konsep, lokasi, ruang, kependudukan, dan unsur geografi yang ada dalam permukaan bumi. SIG dapat memisahkan antara bentuk presentasi dan basis data. SIG memiliki kemampuan mengarungi unsur-unsur yang ada di permukaan bumi, kedalaman beberapa layer atau converge data spesial. SIG memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan data spasial berikut atributnya. Semua operasi SIG dapat dilakukan secara interaktif. SIG dengan mudah menghasilkan peta-peta tematik. Semua operasi SIG dapat dikonfirmasi dengan menggunakan perintah-perintah dalam bahasa Sprite. Perangkat lunak SIG menyediakan fasilitas untuk berkomunikasi dengan perangkat lunak lainnya. SIG memudahkan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang spasial dan geoinformatika. Ketiga, komponen SIG. Pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG seperti CPU, monitor, printer, digitator, scanner, plotter, CD-ROM, FDU, dan flash disk. Kedua, perangkat lunak atau software, yaitu komponen SIG yang berupa program-program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output data. Yang ketiga adalah manusia atau user atau brainware, yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Keempat, cara kerja SIG. Pertama, tahap masuk atau input yang terdiri dari sumber data. Kedua, proses pemasukan data yang terdiri dari data spesial dan data atribut. Ketiga, tahap pengolahan. Keempat, tahap keluar atau output. Kelima, kemampuan dan manfaat SIG. Fungsi analisis atribut terdiri dari operasi dasar sistem pengolahan basis data atau DBMS, dan perluasannya dapat diperinci sebagai berikut. Operasi basis data. Perluasan operasi basis data. Fungsi analisis spasial. Fungsi analisis spasial terdiri dari klasifikasi, network atau jaringan, overlay, buffering, 3D analisis, digital, image processing. Manfaat sistem informasi geografis sangatlah beragam. Beberapa manfaat SIG sebagai berikut. 1. Sebagai alat analisis komunikasi dan interaksi antara disiplin ilmu terutama yang memerlukan informasi-informasi geografis. 2. Memecahkan masalah seputar akurasi representasi, akurasi prediksi, dan keputusan yang diambil berdasarkan representasi minimalis volume data yang digunakan. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang metode dasar spasial serta pemilihan proyeksi dan data koordinat sistem. Pertama itu data spasial.
Data spasial adalah data yang bisa menunjukkan lokasi letak data tersebut di permukaan bumi. Data spasial memiliki referensi posisi geografis yang dapat digambarkan dalam sebuah sistem koordinat. Data spasial sering juga disebut data geospasial. Data geografis atau data geodata sering dengan berkembangnya produksi data, jumlah data spasial bertambah dengan pesat. Kedua adalah sumber data spasial. Data spasial dapat dimulai perukuran secara langsung maupun tidak langsung. Data spasial dapat didapatkan dari sumber peta-peta analog, survei dan pengukuran langsung, data GPS, data talabur, data penginderaan jauh. 3. Data raster, data vektor, serta proyeksi dan koordinat. Data raster merupakan data yang digambarkan dengan struktur grid atau proyeksi di mana setiap proyeksi menunjukkan satu nilai. Data vektor merupakan data yang digambarkan dengan titik atau titik yang terhubung pada diagram Cartesian atau koordinat sehingga membentuk titik fitur, garis, dan poligon. Proyeksi adalah gambar atau sebuah benda yang dibuat rata atau mendatar atau berupa garis pada bilangan datar. Perkiraan tentang keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada. Sedangkan sistem koordinat adalah suatu sistem yang menggunakan salah satu lebih bilangan atau koordinat untuk secara unik menentukan posisi suatu titik atau unsur geometris lainnya pada manifold serta ruang Euclides. Demikianlah penjelasan dari data spasial dan sistem informasi geografis. Terima kasih.